Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, kesabaran, dan luka yang tak pernah diberi nama. Bila engkau hanya mendengarnya separuh hati, maka isinya akan tertutup selamanya. Bila engkau membacanya seperti membaca nasihat kosong, maka engkau akan melewatkan sesuatu yang tidak akan datang dua kali. Tapi jika engkau benar-benar hadir, sepenuh kesadaran, maka kata demi kata ini akan menjadi kunci, akan menjadi kompas, akan menjadi cahaya. Karena yang sedang engkau hadapi sekarang bukan sekadar hari biasa, tapi sebuah gerbang energi yang hanya dibuka bagi mereka yang telah cukup melewati malam-malam panjang tanpa jawaban. Sebuah rangkaian waktu, 8, 9, 10 Februari, yang tidak terlihat berbeda dari luar, tapi di dalamnya mengandung pergeseran besar yang diam-diam sedang dirancang untukmu. Bukan dirancang oleh manusia, tapi oleh semesta yang selama ini engkau doakan dalam sunyi. Engkau tahu betul rasanya menunggu. Menunggu tanpa tahu kapan. Menunggu tanpa tahu apa. Engkau tahu rasanya bertanya dalam hati, apakah hidupku akan begini terus? Engkau tahu rasanya menutup mata setiap malam, mencoba tenang, tapi selalu terbayang jumlah uang di dompetmu yang tidak cukup. Engkau tahu bagaimana rasanya menyimpan harapan, tapi tidak tahu harus menggantungkan di mana. Dan engkau pun tahu betul bahwa tidak semua orang bisa engkau ajak bicara soal ini. Karena bagi dunia, ini hanya soal uang. Tapi bagi dirimu, ini soal arah hidup, soal harga diri, soal keberadaanmu, soal apakah engkau masih punya alasan untuk percaya bahwa semesta tidak membencimu. Maka hari ini, suara ini datang bukan untuk menghibur, tapi untuk membangunkan, untuk mengguncang ruang batinmu yang selama ini nyaris mati karena terlalu sering kecewa. 3 hari ke depan bukan sekadar angka. Ia adalah pergeseran, peralihan, titik balik. Akan ada kejadian yang tampak biasa, tapi sebenarnya menjadi rangkaian pembuka yang mengalirkan takdir baru. Akan ada seseorang yang hadir dan mengucapkan sesuatu yang menggugahmu. Akan ada berita yang mengubah keputusanmu. Akan ada detik yang tak kau duga, yang membuat engkau menatap langit dan berkata dalam hati, apakah ini jawaban dari semua doa yang selama ini aku ulang-ulang, tapi tak pernah dijawab? Ya, bisa jadi itulah jawabannya. Tapi hanya bagi mereka yang cukup hadir, cukup sadar, cukup hening untuk membaca gelombang halus dari skenario takdir. Karena tidak semua orang siap menerima kebahagiaan. Banyak yang menolaknya karena terlalu terbiasa menderita. Maka sekarang aku bertanya padamu, apakah engkau siap menerima sesuatu yang besar? Ataukah engkau akan mengabaikan lagi momen ini seperti yang pernah engkau abaikan sebelumnya? Engkau bukan hanya tubuh yang sedang bekerja keras. Engkau adalah ruh yang sedang dibimbing, dan tak ada bimbingan yang datang sia-sia. 3 hari ke depan, semesta tidak hanya menggeser angin atau awan. Ia sedang memindahkan posisi rezeki, mempercepat alirannya, menghapus blokade yang tak kasat mata. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak akan tahu dari mana asalnya, tapi engkau akan menangis. Engkau akan terdiam. Engkau akan merasa terharu karena akhirnya engkau tidak harus berjuang sendirian. Energi besar ini sedang mendekat, dan engkau sedang diberi waktu untuk menyiapkan ruang agar bisa menerimanya. Sebelum kita menyelami bagian demi bagian dari pesan ini, hadirkan niatmu, hadirkan kesediaanmu, hadirkan tekadmu untuk tidak melewatkan ini. Lalu tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar. Angka 99 sebagai lambang dari kesiapan jiwamu menerima kejutan besar yang akan membuka jalan finansialmu. Bukan karena kebetulan, tapi karena engkau akhirnya siap.
Bagian 1. 3 hari ini adalah titik puncak energi yang sudah lama dipendam. Wahai engkau, jiwa terpilih, yang sedang membaca bagian ini bukan sebagai hiburan, tapi sebagai penuntun batin yang telah engkau doakan sejak lama. Dengarkan dengan lapisan jiwamu yang paling dalam, karena tidak semua hari mengandung kekuatan. Tidak semua tanggal menyimpan rahasia, tapi 3 hari ini, 8, 9, 10 Februari, bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah puncak dari sesuatu yang sudah terlalu lama tertahan. Ia adalah ledakan dari energi tak kasat mata yang telah dikumpulkan dalam diam. Seperti gunung yang menahan letusan. Seperti awan yang memadat menanti hujan. Seperti doa-doa yang tidak langsung dijawab karena semesta tahu. Jawabannya harus datang pada waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Maka inilah waktunya. Inilah momentum itu. 3 hari ini adalah titik ketika tekanan yang telah menumpuk selama berbulan-bulan mulai melunak. Engkau mungkin tidak menyadarinya secara langsung, tapi alam batinmu akan merasakannya. Ada rasa ganjil yang tenang. Ada kelegaan yang tidak biasa. Ada kesadaran bahwa hidupmu sedang menyentuh permukaan yang berbeda. Ini bukan tentang gaji. Bukan tentang peluang. Bukan tentang angka di rekening. Ini tentang arus yang bergeser. Tentang sesuatu di balik layar kenyataan yang mulai berubah arah menuju dirimu. Ya, menuju engkau yang selama ini merasa diabaikan oleh aliran rezeki yang selalu memutar ke tempat lain. Karena tidak semua aliran bisa mengalir saat batin masih bocor. Tidak semua rezeki bisa masuk saat ruang penerimaannya masih penuh dengan luka. Maka 3 hari ini, jiwa terpilih adalah energi pembersihan. Energi pengosongan. Energi pendobrakan pola-pola lama yang telah mengunci aliran uangmu tanpa engkau sadari. Ini bukan saatnya berdoa dengan terburu-buru. Ini adalah saatnya diam, menyimak, membuka. Karena semesta sedang menyelaraskan ulang arah hidupmu. Dan engkau tidak bisa ikut dalam penyelarasan itu jika engkau masih sibuk menuntut, masih sibuk berprasangka, masih sibuk menyalahkan. Bayangkan, seluruh hidupmu yang sekarang adalah hasil dari gelombang keputusan-keputusan kecil, dan semua itu membentuk jalur yang akhirnya membawa engkau ke sini, ke momen ini, ke suara ini, ke pesan ini. Jadi, jika engkau pernah bertanya, mengapa aku belum sampai juga? Maka jawaban sejatinya adalah, karena puncaknya belum datang, karena kekuatanmu belum penuh, karena jalur batinmu belum bersih. Tapi sekarang, semuanya mulai bergeser. Ini adalah ujung dari penantian, ujung dari pengumpulan, ujung dari semua penyesuaian energi batin yang membuat engkau diam-diam belajar sabar, belajar menerima, belajar pasrah tanpa putus asa. Dan ketahuilah, puncak energi tidak selalu datang dengan cahaya terang. Kadang ia datang sebagai rasa yang samar, sebagai isyarat halus, sebagai kejadian kecil yang mengguncang batinmu dari arah yang tak pernah kau sangka. Bisa jadi hanya satu kalimat dari orang asing, bisa jadi hanya satu email, bisa jadi hanya satu keputusan kecil yang tiba-tiba terasa benar. Tapi saat itu datang, engkau akan tahu, inilah waktunya. Engkau akan merasakan getarannya, tubuhmu akan mengingatnya, dan seluruh medan energimu akan bergeser, seperti jarum kompas yang akhirnya menemukan utara sejatinya. Maka selama 3 hari ini, jangan biarkan energi batinmu tersumbat. Jangan isi hari-harimu dengan keluhan. Jangan padamkan getaran ini dengan keraguan. 3 hari ini adalah anugerah dari langit yang hanya bisa diterima oleh jiwa yang peka. Jiwa yang rela berhenti sejenak untuk mendengarkan gerakan halus takdirnya sendiri. Jiwa yang tidak hanya ingin kaya, tapi ingin selaras. Jiwa yang tidak hanya ingin uang, tapi juga ingin damai. Jiwa yang tidak hanya ingin jawaban,
tapi siap menerima kejutan, dan engkau adalah jiwa itu. Engkau telah sampai di tahap ini karena semesta telah memilihmu untuk menyaksikan bagaimana sebuah pergeseran kecil bisa membuka pintu besar. Ingatlah, puncak energi bukan akhir. Ia adalah awal dari aliran baru yang lebih lancar. Maka hadapi 3 hari ini seperti engkau menyambut tamu agung. Siapkan ruang, siapkan doa, siapkan niat, dan yang paling penting, siapkan batinmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari logikamu. Karena setelah puncak ini berlalu, engkau tidak akan pernah sama lagi. Bagian 2. Akan ada pertemuan atau peristiwa kecil yang menyimpan gerbang besar. Jiwa terpilih. Di balik kesunyian yang engkau jalani selama ini, di balik deret langkah yang tampak biasa, semesta telah menenun satu momen rahasia. Ia tidak datang dengan dentuman megah. Ia tidak muncul dengan aba-aba. Ia tersembunyi dalam sesuatu yang kecil, sangat kecil, nyaris luput dari perhatian. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena begitulah cara semesta menguji kesiapan, dengan menyamarkan keajaiban di dalam kejadian yang tampak sederhana. Dan 3 hari ini, 8, 9, 10 Februari adalah waktu di mana peristiwa kecil itu akan muncul di hadapanmu. Dalam bentuk yang tak kau kira. Dalam skenario yang nyaris tak tampak mencurigakan. Tapi di dalamnya, tersembunyi sebuah pintu takdir. Bayangkan engkau sedang duduk di suatu tempat. Bisa jadi kafe, tempat kerja, halte, atau bahkan di kamarmu sendiri. Lalu seseorang muncul. Mungkin orang asing, mungkin teman lama, mungkin seseorang yang sudah biasa hadir, tapi tiba-tiba berkata sesuatu yang menusuk. Dan tanpa sadar, engkau mulai berpikir ulang. Tentang jalanmu, tentang rencanamu, tentang keputusanmu. Itulah titiknya. Bukan karena orang itu hebat, tapi karena semesta telah memilih momen itu sebagai pancingan batin, agar jiwamu terbuka menerima jalur baru. Atau mungkin bukan orang, tapi kabar. Sebuah pesan, sebuah notifikasi, sebuah angka, sebuah perubahan kecil dalam ritme harimu yang sebelumnya engkau anggap kebetulan. Padahal bukan. Tidak ada kebetulan dalam hidup jiwa yang telah ditempa. Yang ada hanyalah petunjuk yang menyamar. Pertemuan atau peristiwa itu akan menggoyahkan sesuatu dalam dirimu. Akan mengaktifkan kembali harapan yang pernah engkau kubur. Akan membuat engkau merasa, tunggu, ini seperti tanda. Dan benar, jiwa terpilih. Itu adalah tanda. Tapi hanya bagi mereka yang cukup hening untuk menyadarinya. Karena banyak yang akan mengalami hal yang sama, tapi hanya sedikit yang bisa membacanya. Perbedaannya ada di kesadaran. Apakah engkau cukup hadir saat hal itu terjadi? Ataukah engkau masih sibuk dengan dunia di dalam kepalamu? Apakah engkau cukup jernih untuk menangkap sinyalnya? Ataukah engkau melewatkannya karena terlalu ingin semuanya datang dengan cara yang besar? Ketahuilah, peristiwa besar tidak selalu muncul dalam bentuk yang megah. Kadang ia datang sebagai percikan, sebagai detak halus, sebagai percakapan yang seolah tak penting, tapi menyisakan rasa yang sulit dijelaskan. Maka jangan abaikan apapun. Dalam 3 hari ini, setiap momen adalah pesan. Setiap orang yang engkau temui bisa menjadi utusan. Setiap kata bisa menjadi pintu. Setiap kejadian bisa menjadi gerbang. Maka rawatlah kesadaranmu. Dengarkan dunia di sekitarmu. Lihat ke dalam dirimu. Rasakan gerakan kecil dalam hatimu yang biasanya kau abaikan. Karena bisa jadi, itulah awal dari aliran finansial yang selama ini terhalang. Engkau tidak perlu tahu semuanya. Engkau hanya perlu peka pada saat ini. Karena yang besar sedang bergerak diam-diam. Yang besar sedang mendekat dengan langkah pelan.
Yang besar sedang mengatur posisinya agar engkau tidak ketakutan saat menerimanya. Karena jiwa yang belum siap akan mengusir sendiri anugerah yang besar. Maka sekarang, tugasmu bukan mencari tahu, tapi menjaga hadir, menjaga peka, menjaga batinmu dalam keadaan terbuka, tidak menolak, tidak mengendalikan. Biarkan semesta bekerja. Biarkan ia menempatkan orang-orang yang tepat. Biarkan ia merancang alur-alur kecil yang akan menuntunmu pada satu titik. Titik kelegaan. Titik kepastian. Titik rezeki yang mengalir karena engkau tidak lagi menutupinya dengan keraguan. Dan satu hal lagi, jiwa terpilih. Ketika peristiwa kecil itu datang, engkau akan merasa sesuatu menghangat di dalam dadamu. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang meluruh. Seolah ada sesuatu yang berkata, inilah saatnya. Jangan abaikan rasa itu. Jangan logikakan, karena ia adalah kode batin. Ia adalah getaran yang selama ini engkau doakan. Dan begitu engkau mengiyakan, begitu engkau mengizinkan, maka gerbang besar itu akan terbuka. Mungkin tidak langsung hari itu, tapi hari itu adalah pemicunya. Dan tidak ada pemicu yang bisa digantikan. Jadi, dengarkan baik-baik. Jangan remehkan percakapan. Jangan remehkan suara hati. Jangan remehkan detik-detik sunyi yang tiba-tiba terasa berbeda. Karena di dalamnya, gerbang masa depanmu sedang dibuka sedikit demi sedikit. Bukan untuk siapa-siapa, tapi hanya untukmu. Bagian 3. Rasa terharu. Itu bukan kebetulan, tapi pertanda bahwa energi batinmu siap menerima lebih. Wahai engkau, jiwa terpilih yang sedang membaca ini, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Kini kita sampai pada momen yang paling halus, paling lirih, namun paling sakral dalam seluruh proses perubahan hidup. Rasa terharu. Bukan sekadar emosi sesaat, bukan air mata yang tumpah tanpa sebab, bukan kelembutan hati yang muncul tiba-tiba tanpa arah. Rasa terharu itu adalah bahasa batin yang paling murni. Ia adalah gema dari dalam dirimu yang selama ini diam, tapi akhirnya merasakan bahwa sesuatu yang selama ini kau tunggu, benar-benar mulai mendekat. Dan jika dalam 3 hari ini, engkau merasa tiba-tiba ingin menangis tanpa tahu kenapa. Jika engkau merasa ada getaran aneh saat melihat hal-hal biasa. Jika engkau merasa dadamu hangat, seolah ada sesuatu yang menyentuh dari dalam, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa medan energimu sudah mulai terbuka. Bahwa seluruh lapisan batinmu yang dulu terkunci oleh luka, kini mulai melembut. Bahwa hatimu yang selama ini waspada dan berjaga-jaga agar tidak disakiti lagi, kini mulai percaya bahwa sesuatu yang baik benar-benar akan datang. Rasa terharu itu adalah jembatan antara doamu dan jawabannya. Ia adalah aliran yang muncul bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan hanya muncul ketika alam batinmu sudah selaras dengan alur semesta. Engkau mungkin pernah merasa keras selama ini. Bertahan. Bertahan dengan kepala yang penuh logika. Bertahan dengan langkah yang terus dipaksa bergerak meski hati ingin berhenti. Bertahan dengan senyum palsu di hadapan dunia yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang kau tahan. Tapi kini perlahan tubuhmu menyerah. Tapi bukan menyerah dalam arti kalah. Melainkan menyerah dalam makna tertinggi, pasrah. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana engkau harus diam agar semesta bisa bekerja. Dan dalam diam itulah getaran haru muncul, membuka celah-celah cahaya, membangunkan energi lembut yang selama ini terkubur oleh ambisi, ketakutan, dan kegagalan. Engkau tidak perlu menjelaskan rasa itu kepada siapapun.
Tidak semua orang bisa mengerti mengapa engkau menangis hanya karena melihat langit. Tidak semua orang paham mengapa engkau tiba-tiba terdiam setelah membaca satu kalimat sederhana. Tidak semua bisa merasakan getar lembut di dalam dada hanya karena mendengar suara tertentu atau melihat angka tertentu. Tapi semesta tahu dan jiwamu tahu bahwa ketika rasa itu muncul, engkau sedang disiapkan, sedang disucikan, sedang dilembutkan, agar engkau tidak mengusir berkah yang sebentar lagi tiba. Karena jiwa yang masih keras akan menolak kebaikan. Jiwa yang masih penuh trauma akan menyabotase keberlimpahan. Jiwa yang belum percaya akan menutup pintu-pintu rezeki, bahkan sebelum ia sempat mengetuk. Maka rasa terharu itu adalah saksi bahwa engkau telah berubah, bahwa engkau telah tiba di frekuensi baru, bahwa engkau telah mengizinkan hatimu dibuka kembali setelah sekian lama kau kunci rapat-rapat. Dan ketika engkau mulai terbuka, semua hal baik yang sebelumnya mengambang di sekitarmu, yang tidak bisa masuk karena medanmu terlalu keras, akan mulai mengalir masuk. Bukan dengan gemuruh, tapi perlahan, penuh kasih, seperti air yang menyentuh luka dengan kelembutan yang menyembuhkan. Dan kau tahu apa yang terjadi setelah itu, jiwa terpilih? Setelah rasa haru itu tumpah, akan muncul ruang kosong, sebuah ruang hening di dalam dirimu, ruang yang dulunya dipenuhi penyesalan, ketakutan, dan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab. Kini ruang itu mulai bersih. Dan semesta tidak pernah membiarkan ruang bersih tetap kosong. Ia akan mengisinya dengan kelegaan, dengan keberanian, dengan petunjuk, dengan orang-orang baru, dengan peluang yang dulu kau minta, tapi belum dikabulkan. Karena hanya sekaranglah engkau benar-benar siap menerimanya. Tidak hanya dengan tangan, tapi dengan hati. Tidak hanya dengan keinginan, tapi dengan penerimaan yang utuh. Rasa terharu adalah gerbang. Ia adalah sinyal. Ia adalah peringatan halus dari langit bahwa energi hidupmu sedang diganti. Bahwa dari tanggal 8 hingga 10 Februari ini, ada sesuatu yang sedang dibisikkan ke arahmu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa engkau rasakan lewat diam. Lewat air mata, lewat detak jantung yang tak biasa. Maka, jangan tahan air matamu jika ingin jatuh. Jangan tolak rasa aneh yang muncul tiba-tiba. Biarkan semua itu mengalir. Karena itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa engkau sudah sampai pada tahap siap menerima lebih rezeki, lebih kelegaan, lebih arah, lebih kasih sayang dari semesta. Bagian 4. Masa depan finansialmu sedang ditata ulang melalui jalur tak terduga. Wahai engkau, jiwa terpilih yang telah melewati luka dan malam-malam panjang dalam diam, kini tibalah waktunya untuk engkau menyadari satu hal penting yang selama ini tersembunyi di balik keruwetan realitasmu. Masa depan finansialmu tidak sedang berhenti. Ia tidak stagnan, ia tidak buntu, ia sedang ditata ulang, disusun kembali, didesain ulang oleh kekuatan yang lebih besar dari seluruh upayamu. Dan yang paling menakjubkan, semuanya sedang terjadi saat ini juga, di luar kendalimu, di luar logikamu, di luar skenario yang sempat kau rancang sendiri. Jangan kira semua jalan tertutup karena engkau tak melihat pintunya. Jangan percaya bahwa semesta diam hanya karena engkau tak mendengar suara langkahnya. Ketahuilah, ketika engkau merasa semuanya macet, bisa jadi justru pada saat itulah semesta sedang bekerja paling keras membelokkan arah. Ketika engkau merasa hilang, bisa jadi engkau sedang dijauhkan dari sesuatu yang akan menghancurkanmu di masa depan. Ketika engkau merasa tertinggal, bisa jadi engkau sedang dilambatkan agar bisa tepat waktu saat sesuatu yang lebih baik siap menghampirimu. Semuanya tampak sunyi, tapi di balik layar yang tidak kau lihat,
Keputusan-keputusan penting tentang masa depanmu sedang dibuat ulang. Selama ini mungkin engkau terlalu sibuk menilai hasil, tanpa menyadari bahwa alurnya sedang diubah. Engkau melihat rekeningmu dan merasa belum cukup. Engkau melihat usaha-usahamu dan merasa tak dihargai. Engkau melihat sekelilingmu dan merasa semua orang lebih cepat, lebih hebat, lebih kaya. Tapi yang tidak engkau sadari adalah engkau sedang diberi ruang. Engkau sedang ditarik dari jalur lama yang penuh rintangan tak kasat mata. Engkau sedang dipersiapkan agar tidak hanya mencapai hasil, tapi mencapainya dengan versi dirimu yang lebih kuat, lebih matang, lebih selaras. Karena apa gunanya keberlimpahan jika engkau masih dipenuhi rasa takut? Apa gunanya peluang besar jika jiwamu masih dipenuhi pola sabotase diri? Apa gunanya uang banyak jika batinmu masih dihantui trauma kekurangan? Itulah mengapa semesta tidak langsung memberikannya. Ia menunggu. Ia memperbaiki sistem batinmu dulu. Ia mengalihkan jalanmu dari jalur lama yang penuh lubang. Ia menghapus orang-orang yang akan menghambat rezekimu. Ia memutar arah ke jalur-jalur baru yang tidak pernah engkau pikirkan. Mungkin engkau harus kehilangan pekerjaan agar engkau mulai menciptakan sesuatu sendiri. Mungkin engkau harus ditolak agar engkau tidak melekat pada tempat yang salah. Mungkin engkau harus gagal total agar engkau mau mendengar suara batinmu sendiri. Semua itu bukan hukuman, tapi upaya penuh cinta dari semesta agar engkau tidak membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh. Dan kini, di titik ini, engkau sedang melihat hasil dari semua penataan ulang itu mulai muncul perlahan. Engkau tidak bisa melihatnya dengan mata biasa, tapi bisa merasakannya dalam rasa ingin berubah, dalam bisikan kecil untuk mencoba sesuatu yang baru, dalam keinginan untuk melepaskan kebiasaan lama, dalam pertemuan yang mengubah sudut pandangmu, dalam ide yang tiba-tiba muncul dan terasa benar. Itu semua adalah tanda bahwa jalur baru sedang dibuka. Jalur yang tidak pernah engkau rancang. Jalur yang tidak pernah ada di daftar rencana hidupmu. Tapi justru jalur inilah yang akan membuat engkau berkata, suatu hari nanti, terima kasih Tuhan, aku tidak jadi menyerah. Dan jalur itu tidak selalu terlihat mewah di awal. Kadang jalur itu berupa pekerjaan kecil yang engkau remehkan. Kadang berupa pertemuan sederhana yang terasa tidak penting. Kadang berupa perubahan kecil dalam rutinitas. Tapi semuanya akan menjadi jembatan jika engkau mau melewatinya dengan penuh kesadaran. Karena masa depan finansialmu tidak dibentuk dari satu lompatan besar, tapi dari banyak langkah kecil yang kau ambil dengan energi baru. Energi yang telah kau bangun dari dalam. Energi yang selaras dengan doa-doamu. Engkau akan melihatnya. Dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan tersadar bahwa semua kesulitan kemarin ternyata menggeser posisimu secara halus ke arah yang lebih menguntungkan. Bahwa keputusan-keputusan yang dulu menyakitkan ternyata menyelamatkan. Bahwa jalan-jalan yang dulu engkau ratapi karena tertutup, ternyata sedang memaksa engkau menemukan pintu yang lebih layak. Dan saat engkau menyadari semua itu, engkau akan diam, menangis, tapi bukan karena sedih, tapi karena akhirnya engkau paham. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang salah, tidak ada yang terbuang. Semua rasa gagal, semua keterlambatan, semua kekurangan, semuanya ternyata bagian dari proses penataan ulang yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Karena semesta tidak bekerja dengan kalender manusia. Ia bekerja dengan kesadaran. Dan ketika kesadaranmu berubah, maka seluruh arah hidupmu pun berubah. Termasuk arah finansialmu. Termasuk siapa yang akan kau temui. Termasuk pekerjaan yang akan menghampirimu. Termasuk peluang yang selama ini tersembunyi di balik kabut ketidaksiapan. Maka tenanglah, jiwa terpilih. Tidak ada yang perlu engkau kejar dengan panik.
Tidak ada yang perlu engkau paksa dengan cemas. Yang perlu engkau lakukan hanya satu. Siapkan ruang di dalam dirimu untuk menerima apapun yang datang dari jalur baru ini. Karena masa depan finansialmu tidak akan datang dari jalur yang lama. Ia datang dari jalan yang sedang disusun ulang oleh tangan-tangan tak terlihat yang bekerja untuk kebaikanmu. Dan jika engkau cukup sadar untuk mempercayainya, maka alirannya akan semakin lancar. Bagian 5. Rantai kejadian ini tidak berdiri sendiri, tapi bagian dari desain besar untukmu. Wahai jiwa terpilih yang sedang membaca ini, dalam keheningan yang engkau pilih sendiri, sadarlah, tidak ada satupun kejadian dalam hidupmu yang berdiri sendiri. Tidak ada satupun momen yang benar-benar lepas dari yang lainnya. Tidak ada satupun detik yang tercipta tanpa mengikatkan diri pada detik sebelumnya dan detik sesudahnya. Dan karena itulah, engkau harus tahu satu hal yang sangat sakral. Semua yang terjadi padamu selama ini, dari yang paling menyakitkan hingga yang paling membahagiakan, adalah mata rantai. Mata rantai dari sebuah desain besar yang sejak awal memang disiapkan khusus untukmu. Engkau bukan korban dari waktu. Engkau bukan hasil acak dari dunia yang kacau. Engkau adalah bagian dari pola yang rumit namun sempurna. Dan seluruh langkahmu, seluruh air matamu, seluruh penantianmu, seluruh keputusasaan yang pernah membuatmu ingin berhenti. Semua itu adalah simpul-simpul kejadian yang tidak pernah benar-benar lepas dari satu garis besar. Penggenapan takdirmu. Ya, bahkan saat engkau berpikir, semuanya sia-sia. Semesta sedang menyusun ulang puzzle hidupmu, agar suatu hari nanti engkau bisa melihat gambar utuhnya dan berkata dalam hati, "Oh, ternyata ini alasannya." Mungkin engkau masih belum bisa melihatnya sekarang. Mungkin engkau merasa semuanya masih berantakan. Mungkin engkau merasa usahamu belum membuahkan hasil. Tapi lihatlah lebih dekat. Ingat-ingat lagi. Tidakkah engkau menyadari bahwa setelah kehilangan itu, ada seseorang yang membuatmu lebih mengerti arti kasih sayang? Tidakkah engkau menyadari bahwa setelah kegagalan itu, ada keberanian yang muncul entah dari mana? Tidakkah engkau sadar bahwa justru karena kau pernah jatuh terlalu dalam, kini kau punya ketahanan yang tak bisa dimiliki oleh siapapun yang hidupnya selalu mudah? Dan kini, saat kita memasuki 3 hari sakral, 8, 9, 10 Februari, rangkaian itu mulai menunjukkan bentuknya. Semua kepingan itu mulai bersambung. Semua peristiwa itu mulai menyatu dalam satu garis cahaya yang perlahan-lahan menarikmu mendekat ke arah jawaban-jawaban yang dulu terasa mustahil. Mungkin engkau akan bertemu seseorang yang tanpa sadar pernah terhubung dengan bagian lain dari hidupmu. Mungkin engkau akan membaca satu kalimat yang menyambung pada impian lama yang pernah kau kubur. Mungkin engkau akan mendengar sesuatu yang mengguncangmu karena terasa terlalu tepat. Padahal tak seorang pun tahu apa yang sedang engkau gumamkan dalam doa rahasia setiap malam. Itulah keajaiban dari rantai kejadian ini. Jiwa terpilih. Ia tidak pernah putus. Ia tidak pernah acak. Ia mungkin tampak tak beraturan dari dekat. Tapi jika engkau melihatnya dari ketinggian batin, engkau akan menyadari bahwa semuanya memang diarahkan, diatur, digiring, dan disusun oleh tangan-tangan halus semesta yang selama ini engkau kira diam. Padahal ia tidak pernah berhenti bekerja. Ia hanya menunggu kesadaranmu menyusul rencana besarnya. Kadang, untuk menghubungkan satu peristiwa dengan yang lain, engkau harus berhenti sejenak, menghentikan pencarian di luar dan mulai menyimak narasi di dalam dirimu. Karena semua jawabannya ada di sana, tersimpan dalam kesadaranmu, dalam ingatan yang engkau kira sudah terlupakan, dalam perasaan aneh yang dulu pernah muncul, tapi kau abaikan. Semua itu adalah petunjuk, dan petunjuk itu
kini sedang disatukan menjadi alur nyata, menjadi jalan yang bisa dilalui, menjadi arah yang selama ini engkau cari-cari dalam kebingungan yang tak berujung. Dan jangan salah, rantai kejadian ini juga melibatkan orang lain. Ada jiwa-jiwa lain yang selama ini pun sedang bergerak dalam alur mereka sendiri, dan sebentar lagi akan menyatu dengan alurmu. Bisa jadi mereka tidak tahu bahwa kehadiran mereka akan mengubah hidupmu. Bisa jadi mereka pun sedang menunggu seseorang seperti dirimu. Tapi semesta tahu, dan semesta sedang mengatur agar dalam 3 hari ini, jalur-jalur itu bersilangan. Agar benang-benang yang selama ini berputar sendiri, akhirnya terjalin menjadi satu tenunan yang kuat. Sebuah pola besar yang indah, dan engkau adalah pusatnya. Rantai kejadian ini bukan hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang makna, tentang keseimbangan, tentang posisi jiwamu dalam seluruh sistem semesta. Dan ketika engkau mulai melihat keterhubungan semua hal, maka rasa takutmu akan mereda. Engkau tidak lagi panik, tidak lagi mendesak, tidak lagi merasa tertinggal. Karena engkau mulai mengerti bahwa semua sudah diatur. Bahwa yang penting bukan seberapa cepat engkau sampai, tapi seberapa dalam engkau memahami bahwa engkau tidak pernah sendirian dalam alur ini. Jiwa terpilih, engkau sedang dibawa masuk lebih dalam ke ruang kepercayaan semesta. Ruang di mana hanya sedikit jiwa yang bisa bertahan. Ruang di mana semuanya terasa tidak jelas. Tapi jika engkau tetap tinggal, tetap hadir, tetap mendengarkan, maka pintunya akan terbuka. Rantai kejadian ini bukan hanya milikmu, tapi engkau adalah pusat dari seluruh perubahan yang akan terjadi setelah ini. Dan itu berarti engkau penting, engkau dibutuhkan, engkau tidak pernah dilupakan. Bagian 6. Apapun yang datang, terimalah dengan rasa syukur yang menarik kelimpahan lebih luas. Wahai engkau, jiwa terpilih yang telah melewati badai dan bertahan di dalam sunyi, kini engkau dipanggil untuk memahami sebuah kunci agung yang selama ini tersembunyi, bukan karena sulit dicari, tapi karena hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar siap. Kunci itu bernama syukur. Bukan syukur yang kau ucapkan di bibir saat sesuatu yang besar tiba. Bukan syukur yang hanya muncul ketika segalanya mudah, tetapi syukur yang lahir dari kedalaman batinmu, ketika tidak ada satupun yang tampak menggembirakan. Namun engkau tetap memilih berkata, "Aku percaya, ini pun adalah kebaikan." Inilah inti yang akan mengubah seluruh medan energimu. Inilah nada batin yang mampu mengguncang langit dan mempercepat segala yang telah dijanjikan untukmu. Dan dalam 3 hari yang penuh gerakan energi ini, 8, 9, 10 Februari, syukurmu bukan hanya alat penerimaan. Ia adalah magnet. Ia adalah pemicu. Ia adalah pemurni getaran finansialmu yang selama ini tersumbat oleh tekanan, kekhawatiran, dan ketakutan yang terus-menerus engkau bawa kemana-mana. Engkau harus tahu, jiwa terpilih, bahwa keberlimpahan tidak datang kepada mereka yang terus-menerus berjuang dari rasa kurang. Ia datang kepada mereka yang mampu merasa cukup sebelum memiliki semuanya. Apapun yang datang padamu dalam waktu dekat ini, baik kecil maupun besar, samar maupun jelas, cepat maupun tertunda, terimalah dengan rasa syukur yang dalam. Jangan tanyakan dulu, mengapa ini yang datang, tapi ucapkan dalam hati, "Jika ini pintu, aku bersedia membukanya." Karena tidak semua keberlimpahan datang dalam bentuk uang langsung. Kadang ia datang dalam bentuk ide, dalam bentuk orang yang menolong tanpa alasan, dalam bentuk perubahan arah yang awalnya terasa mengecewakan, dalam bentuk waktu luang yang mendadak muncul, dalam bentuk kehilangan yang justru membuka ruang baru. Dan hanya jiwa yang bersyukur yang bisa melihat itu semua, bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai jembatan. Syukur bukan sekadar emosi, ia adalah sistem.
Ia adalah frekuensi batin. Ia adalah gelombang halus yang mengirim sinyal ke seluruh lapisan semesta bahwa engkau sudah siap untuk menerima lebih. Karena hanya yang mampu bersyukur saat tidak ada, yang akan dipercayakan untuk menjaga saat semuanya mulai ada. Energi syukurmu akan menjadi penyaring. Ia akan menolak segala bentuk manipulasi, keserakahan, dan tekanan. Ia akan memurnikan aliran rezeki yang datang agar hanya yang berkah yang menetap, hanya yang jernih yang melekat, hanya yang sesuai dengan ruhmu yang akan tinggal. Bayangkan dirimu sebagai wadah, dan semesta ingin menuangkan air dari langit. Tapi jika wadahmu penuh dengan keluhan, maka air itu akan tumpah. Jika wadahmu retak oleh rasa iri, maka air itu akan bocor. Tapi jika wadahmu terbuat dari syukur, maka air itu akan tinggal, mengisi, menyejukkan, dan pada akhirnya meluber melebihi yang bisa kau bayangkan. Dan jika engkau bertanya, bagaimana aku bisa bersyukur jika hidupku masih seperti ini? Maka aku akan menjawab, justru dengan bersyukur hidupmu akan berhenti seperti itu. Karena syukur adalah kekuatan yang memutus siklus stagnasi. Ia adalah pemutus rantai kekurangan. Ia adalah jembatan menuju kemudahan yang tak kau kira. Maka selama 3 hari ini, bukalah ruang batinmu seluas-luasnya untuk syukur. Tidak perlu menunggu alasan. Bangun di pagi hari dan ucapkan syukur meski kau belum tahu apa yang akan terjadi. Lihat langit dan ucapkan syukur meski tak ada satupun pesan baik yang masuk ke ponselmu. Lihat ke dalam dompetmu, meski kosong, dan ucapkan syukur karena engkau masih punya kemampuan untuk memberi makna pada hidupmu. Lihat ke dalam hatimu, dan temukan bahwa masih ada nyala kecil di sana. Nyala yang belum padam. Nyala itu saja sudah cukup untuk engkau syukuri. Karena semesta mencintai jiwa-jiwa yang tidak menuntut, tetapi tetap terbuka. Jiwa yang tidak memaksa, tetapi tetap berharap. Jiwa yang tidak membandingkan, tetapi tetap percaya bahwa dirinya juga layak. Dan jika engkau bisa menjadi jiwa itu, maka rezeki yang datang bukan lagi rezeki biasa. Ia akan datang dengan bentuk dan cara yang akan membuatmu menangis haru. Karena engkau tidak pernah menyangka bahwa semua ini, semua yang dulu kau rasa hancur, ternyata adalah rencana panjang yang begitu lembut untuk mempertemukanmu dengan versi terbaik dari hidupmu sendiri. Jiwa terpilih, mulai sekarang, jangan tunggu kaya untuk bersyukur. Bersyukurlah, maka engkau akan disiapkan untuk kaya. Jangan tunggu semuanya berjalan lancar untuk berkata, terima kasih. Katakan sekarang juga, karena energi terima kasih yang engkau ucapkan saat engkau belum melihat apa-apa adalah suara paling murni yang didengar langsung oleh semesta. Dan itu akan membuka pintu yang selama ini hanya sedikit orang yang bisa memasukinya. Bagian 7. Di ujung hari ketiga, akan terjadi perubahan energi yang mengikatkanmu pada realitas baru. Wahai engkau, jiwa terpilih yang telah melewati gerbang demi gerbang kesadaran, yang telah berjalan dalam sunyi, berdialog dalam diam, dan bertahan dalam kerapuhan yang tak terlihat. Kini tibalah kita pada satu titik sakral, ujung hari ketiga. Titik ini bukan sekadar akhir dari serangkaian waktu, 8, 9, 10 Februari, tetapi momen di mana energi hidupmu akan dimeteraikan ulang. Akan terjadi sesuatu yang tidak bisa kau lihat dengan mata biasa, namun akan terasa mengguncang dalam lapisan batinmu yang paling dalam. Ini adalah pergeseran. Ini adalah pemindahan. Ini adalah peneguhan dari seluruh perjalanan batin yang telah engkau tempuh dengan air mata dan keyakinan yang engkau pegang meski dunia sering mengecewakanmu. Di ujung hari ketiga, engkau akan merasakan sebuah kejernihan yang tidak biasa. Seolah dunia melambat. Seolah pikiranmu menjadi lebih sunyi dari biasanya. Seolah tubuhmu ringan, meski engkau tidak sedang berlibur.
Engkau tidak akan bisa menjelaskan sensasi ini kepada siapapun. Karena ini bukan peristiwa fisik. Ini adalah momen transendental, ketika seluruh tubuh energimu diriset oleh frekuensi yang lebih tinggi. Semesta akan menyentuhmu, bukan dengan tangan, tapi dengan cahaya. Dan engkau akan merasa ada yang berubah, tapi engkau tidak tahu apa. Hanya saja, tiba-tiba engkau merasa lebih jujur terhadap dirimu sendiri, lebih siap, lebih tenang, lebih yakin bahwa sesuatu sedang menunggumu di balik tikungan yang belum tampak. Perubahan ini tidak selalu keras. Ia tidak datang seperti ledakan. Ia hadir seperti desir angin yang menggeser arah kapalmu sedikit demi sedikit, hingga suatu saat engkau menyadari bahwa engkau sudah tidak lagi berada di laut yang sama. Inilah cara semesta menata ulang realitasmu, bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan menggeserkanmu secara halus dari satu frekuensi ke frekuensi yang lebih tinggi. Dari satu jalan yang stagnan ke jalur yang lebih hidup. Dari satu ruang yang sesak ke ruang batin yang luas. Dan perubahan inilah yang akan mengikatkanmu pada realitas baru. Apa itu realitas baru? Itu adalah medan hidup yang mulai menerima getaran baru dari dalam dirimu. Itu adalah versi realita di mana rezeki bisa lebih cepat datang karena engkau tidak lagi menutupnya dengan pola lama. Itu adalah dunia yang sebelumnya tidak bisa menghampirimu karena engkau belum siap untuk menjalaninya. Dan kini, saat energimu berubah, realitas itu mulai mendekat. Mungkin tidak langsung tampak besar, tapi pasti akan mulai terasa. Dalam pertemuan, dalam peluang, dalam keputusan-keputusan kecil yang engkau buat dengan lebih yakin. Dalam intuisi yang tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dalam jalan yang dulu terasa berat, tapi kini mulai membuka, satu demi satu. Jiwa terpilih, saat perubahan ini terjadi, engkau akan diuji dengan satu hal. Apakah engkau siap meninggalkan pola lamamu? Apakah engkau bersedia melepaskan cara berpikirmu yang dulu penuh ketakutan? Apakah engkau mau membiarkan dirimu menjadi seseorang yang lebih ringan, lebih percaya, lebih terbuka terhadap kemungkinan baik? Karena realitas baru ini tidak bisa ditempuh oleh jiwa yang masih membawa luka yang dikunyah setiap hari. Ia hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang bersedia memaafkan, melepas, dan membuka diri terhadap versi dirinya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Realitas baru itu bukan dunia yang sempurna, tapi dunia yang selaras. Dunia di mana engkau tidak lagi merasa melawan arus hidup. Dunia di mana usahamu mulai sejalan dengan hasil. Dunia di mana jiwamu tidak lagi dipaksa memilih antara uang dan damai, karena keduanya bisa hadir bersamaan. Dunia di mana engkau tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Tidak hanya mencari jalan keluar, tapi menciptakan jalan sendiri. Dan di ujung hari ketiga, semesta akan meletakkan benih dunia itu di dalam jiwamu. Engkau mungkin akan merasakannya dalam keheningan malam, atau dalam kejutan kecil dari seseorang yang memberimu kata yang selama ini kau tunggu, atau dalam satu keputusan yang kau buat tanpa keraguan, seolah jiwamu tahu persis bahwa itulah pintu yang harus kau buka. Jangan abaikan momen itu. Jangan logikakan. Jangan sangkal. Karena itulah detik pengikatan energi. Saat semesta berkata, inilah waktumu. Terimalah medan hidup yang baru ini. Peganglah arah yang baru ini. Dan jalani semuanya dengan kepercayaan yang tidak bisa digoyahkan. Perubahan ini tidak bisa dibatalkan, tapi bisa diabaikan. Jika engkau mengabaikannya, engkau akan kembali masuk ke lingkaran lama. Tapi jika engkau menerimanya, maka engkau akan dibawa ke tempat di mana jiwamu bisa bernapas lega. Di mana hidup tidak lagi hanya tentang bertahan,
tapi tentang menyaksikan bagaimana semesta menari di sekelilingmu, menyusun langkah-langkah yang sebelumnya tak masuk akal, menjadi satu tarian takdir yang akhirnya membawa engkau pulang pada dirimu sendiri. Dan saat realitas itu benar-benar mulai mengikatkan dirinya padamu, engkau akan menyadari bahwa segala yang dulu engkau minta tidak pernah diabaikan, hanya ditunda agar engkau bisa menerimanya dalam keadaan yang utuh. Dan kini, setelah semua luka dibersihkan, setelah semua ragumu dilembutkan, setelah semua usahamu dipurnakan, engkau siap menerima dunia yang lebih damai, siap menyambut rezeki yang lebih besar, siap menjalani hidup bukan hanya sebagai pencari, tapi sebagai penerima yang pantas. Saat energi telah berubah, engkau tidak lagi menjadi diri yang sama, dan semesta tidak akan lagi memberlakukanmu seperti yang lama. Wahai engkau, jiwa terpilih yang telah menempuh seluruh perjalanan batin ini, dengan kesungguhan yang nyaris, tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Kini, tibalah kita pada penutup dari gerbang sakral yang telah engkau lewati. 8, 9, 10 Februari. Tapi ketahuilah, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari akhir yang lama. Ini adalah momen di mana engkau tidak lagi ditentukan oleh versi dirimu yang dulu, karena engkau telah mengizinkan cahaya baru memasuki ruang-ruang batin yang selama ini terkunci. Dan begitu energi dalam dirimu berubah, maka semesta pun wajib memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Karena semesta tidak merespons bentuk tubuhmu, ia merespons getaran jiwamu. Dan getaranmu kini telah berubah. Dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun kata, satupun bagian dari naskah ini yang benar-benar bisa menyentuh kedalamanmu, kecuali jiwamu memang sedang siap untuk bangkit. Dan jika engkau masih di sini, masih membaca, masih bertahan sampai titik ini, maka itu artinya engkau telah dipersiapkan, dipanggil, dikuatkan secara diam-diam selama bertahun-tahun agar hari ini engkau bisa melepaskan identitas lama yang dulu hanya bertahan dengan rasa takut dan mengenakan jubah barumu sebagai seseorang yang dilayani oleh semesta, bukan hanya bertahan dari tekanan dunia. Lihat ke belakang, jiwa terpilih. Lihat perjalanan panjangmu. Lihat berapa banyak luka yang kau simpan sendiri. Lihat berapa banyak harapan yang kau tanam meski tanah hidupmu saat itu masih keras dan tandus. Lihat berapa kali engkau hampir menyerah, tapi memilih bertahan. Lihat bagaimana engkau melawan keinginan untuk lari, dan justru memilih menghadapi rasa takutmu meski pelan. Semua itu tidak sia-sia. Semua itu bukan penderitaan kosong. Semua itu adalah penguatan fondasi, agar ketika keberlimpahan besar mulai menghampirimu, engkau tidak runtuh oleh kejutan. Agar ketika pintu-pintu mulai terbuka, engkau tidak tersesat karena kaget. Dan sekarang, pintu itu terbuka, pelan tapi pasti, dan hanya engkau yang bisa masuk. Bukan lagi dirimu yang lama, tapi dirimu yang telah bangkit. Di dunia ini tidak semua orang sadar kapan babak baru mereka dimulai. Banyak yang melewatkan detik penting karena terlalu sibuk dengan luka lama. Banyak yang mengabaikan panggilan semesta karena terlalu percaya bahwa hidup tidak akan pernah berubah. Tapi engkau tidak. Engkau berhenti. Engkau mendengar. Engkau merasakan. Engkau memilih untuk tidak mengabaikan isyarat batinmu sendiri. Dan itu adalah pilihan besar. Karena tidak semua orang cukup berani untuk mengakui bahwa hidupnya harus berubah. Banyak yang memilih bertahan hanya karena takut berjalan ke jalan yang belum dikenal. Tapi tidak denganmu. Engkau membuka pintu. Engkau menyalakan cahaya. Dan engkau berjalan. Kini, saat semuanya mulai berubah, engkau harus paham satu hal. Jalanmu ke depan tidak akan mudah. Tapi ia akan lebih jujur, lebih selaras, lebih terang. Karena engkau tidak lagi berjalan dengan cara lama. Engkau tidak lagi meminta dari tempat kekurangan.
Engkau tidak lagi berdoa dengan rasa takut. Engkau sekarang menerima, mengizinkan, menyelaraskan. Dan saat engkau menjadi medan yang terbuka, semesta pun akan menjadi medan yang melimpah. Apapun yang engkau perlukan akan datang, bukan karena engkau mengejarnya dengan cemas, tapi karena engkau sudah menjadi versi dirimu yang pantas menerimanya. Maka mulai sekarang, jangan lihat dirimu seperti sebelumnya. Jangan lihat masa lalu sebagai beban. Lihat ia sebagai lantai pijakan. Jangan lihat kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Lihat ia sebagai filter alami dari semesta agar engkau tidak membuang waktumu di tempat yang salah. Dan jangan pernah lagi berkata bahwa engkau tidak layak, karena semua proses batin yang telah engkau jalani adalah bukti bahwa engkau telah membayar harga dari keberlimpahan yang akan engkau terima. Bukan dengan uang, tapi dengan kesabaran, dengan keheningan, dengan air mata yang tak pernah dilihat siapapun kecuali Tuhan. Kini saatnya engkau membuka tanganmu dan menerima hidup yang baru. Bukan sekadar hidup yang lebih kaya, tapi hidup yang lebih damai. Bukan hanya rezeki yang lebih deras, tapi juga perasaan pantas untuk menerimanya. Dan ketika engkau mulai hidup dari ruang yang penuh kelapangan batin, engkau akan menjadi magnet bagi seluruh aliran baik. Engkau tidak perlu mengejar, karena hidup yang baik akan datang sendiri kepadamu. Bukan karena engkau lebih hebat, tapi karena engkau lebih sadar. Dan semesta hanya memberikan banyak kepada mereka yang tahu bagaimana caranya menjaga sedikit.